Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai adanya Golden Cross pada Bitcoin dan apa potensi atau pengaruh dari adanya Golden Cross di sini terhadap Bitcoin. Simak video ini sampai selesai. Bitcoin membentuk suatu polar golden cross dari moving average, di mana ini memberikan indikasi yang cukup bagus dalam posisi long term ya, bukan dalam jangka pendek tetapi untuk jangka panjang. Di mana untuk indikasi dari golden cross di sini juga sudah terjadi dari masa yang telah lampau. Coba saya mau bandingkan ya di sini adanya golden cross dan juga dead cross yang terjadi Bitcoin sepanjang masa adanya Bitcoin. Jadi di sini saya sudah mengelompokkan ya dari adanya halving yang pertama di sini, halving di garis-garis merah di sini adalah halving ya. Ini halving kedua, halving ketiga, dan kita masih menantikan halving yang keempat pada bulan April mendatang. Di sini saya akan mengulas apa yang terjadi setelah adanya dead cross ataupun golden cross dari Bitcoin. Saya mau memperlihatkan sinkronisasi dari histori-histori sebelumnya ke candlestick atau chart pada masa sekarang. Di sini ada dua poin ya. Di sini ada fase dead cross dan golden cross di sini sebelum halving. Di sini juga terjadi yang sama ya, dead cross dan juga golden cross. Dan di sini kita juga mengalami hal yang serupa, adanya dead cross dan juga golden cross. Saya akan menuju ke tahun 2015 dulu di sini. Jadi setelah di sini ya menuju halving yang kedua dari Bitcoin, terlihat bahwa Bitcoin ada melakukan dead cross di sini, di mana dead cross di sini juga mengindikasikan bahwa ketika dead cross itu terjadi, maka disitulah bottom dari Bitcoin. Maka jika kita lihat di sini, posisi di sini merupakan area bottom dari Bitcoin pada fase atau masa waktu itu. Kemudian ketika dead cross sudah terjadi, selanjutnya kita melihat adanya golden cross di sini ya. Mungkin saya perbesar dulu agar lebih jelas. Sini ada golden cross. Ya, di sini ada dead cross, dan di sini sebelum melakukan halving terlihat ada golden cross. Dan setelah terjadi golden cross, Bitcoin melakukan pumping yang cukup lumayan, walaupun setelah halving kembali koreksi ke support area di mana Bitcoin melakukan breakout ketika pump di sini ya. Jadi saya mau catat ya di sini, di mana ketika dead cross disitulah ada bottom Bitcoin. Kemudian ketika ada golden cross disitulah awal mula bull run Bitcoin akan berjalan, dan itu terjadi sebelum halving. Itu poinnya ya. Kemudian saya mau ke chart pada tahun 2019. Coba kita lihat tadi, di mana ada dead cross di sini, maka disitulah bottom dari Bitcoin. Maka kita lihat di area sini 3000-an, yaitu terdapat area bottom dari Bitcoin ketika terjadi dead cross. Kemudian selang berjalannya waktu terjadilah golden cross di area ini. Oke, mungkin agak ketutup sedikit ya di sini, tetapi di sini itu tanda plus, di sini terjadi golden cross. Oke. Di sini terjadi golden cross, maka Bitcoin setelah itu mencoba untuk naik. Tetapi di sini kemarin karena ada kasus COVID yang melanda dunia, maka ada dump, tetapi itu tidak menghalangi Bitcoin untuk kembali melanjutkan bull-nya. Terlihat setelah terjadinya golden cross di sini bahwa itu juga terjadi sebelum Bitcoin melakukan halving ya, mendekati halving. Oke, itu poinnya. Kemudian kita lihat pada chart sekarang. Di sini cukup jelas ya, di mana Bitcoin juga melakukan atau membentuk suatu dead cross di sini. Dead cross di sini, maka di area sini maka terbentuklah area bottom dari Bitcoin ketika waktu itu Bitcoin berada pada harga kurang lebih di 18 ribuan ya. Itu bisa terhitung dengan bottom ya, karena area ini menjadi area bottom dari Bitcoin pada fase ini. Kemudian dari area bottom dead cross yang tercipta di sini, kita melihat di sini kembali adanya golden cross. Dan golden cross di sini terjadi sebelum halving yang keempat di sini. Jadi dari ketiga pola di sini cukup sama dan hampir serupa ya, dimana kita lihat bersama
ada dead cross di area ini, kemudian golden cross belum halving. Kemudian di sini juga ada dead cross di sini, kemudian di sini ada golden cross belum halving. Dan pada saat ini kita melihat ada dead cross pada area ini yang membentuk bottom dari Bitcoin. Kemudian kita melihat adanya golden cross yang terjadi sebelum halving, dan itu cukup serupa dari masa ke masa. Jadi histori di sini bisa dibilang akan berulang kembali. Tetapi di sini kita lihat ya, segala kemungkinan sebelum halving bisa terjadi. Entah itu nanti koreksi dahulu sampai level berapa, mungkin sampai 30.000 atau mungkin lebih dari 30.000, itu bisa terjadi tergantung fundamental yang ada yang dapat mempengaruhi Bitcoin nantinya. Tapi yang jelas setelah halving nanti akan mulai merangkak naik untuk menciptakan ATH barunya. Itu konsepnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah adanya pola dari dead cross dan juga golden cross yang selaras, sejajar, dan juga cukup sama persis yang terjadi terhadap Bitcoin sebelum melakukan halving. Itu poinnya ya. Jadi jika teman-teman masih ada sangkut terhadap Bitcoin atau koin-koin lain seperti altcoin apapun misalnya, jadi mungkin saat ini bisa dibilang Anda memasuki fase yang harus melebarkan hati karena harus bersabar menunggu kenaikan dari Bitcoin. Karena setelah halving sebentar lagi, saya bisa meyakini ya, mungkin hampir lebih dari 70% saya yakin Bitcoin akan naik nantinya setelah halving. Walaupun mungkin ada koreksi-koreksi dahulu nantinya di area ini, nanti entah di angka berapa ya, mungkin di angka 30.000 paling memungkinkan ya, kecuali tidak ada bad news yang cukup signifikan. Bitcoin nanti akan mencoba untuk naik sampai melebihi ATH barunya. Oke, mungkin seperti itu karena menjelang halving kecenderungannya juga akan koreksi, di mana secara weekly time frame di sini juga Bitcoin telah membentuk suatu shooting star yang cukup bearish di sini ya, di mana ekor dari atau wick candle stick dalam weekly time frame dari closing candle minggu kemarin ini cukup buruk dan menciptakan shooting star yang cukup lumayan besar ya. Jadi potensinya ke depan mungkin akan turun lebih dahulu, kecuali jika minggu ini Bitcoin mampu close candle melebihi batas dari body candle yang ada di area ini, mungkin masih bisa naik kembali. Oke, mungkin seperti itu ya analisis untuk Bitcoin atau forecasting untuk kedepannya mengenai adanya golden cross dari Bitcoin. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.